Melihat perkembangan Cina atau Tiongkok dalam ekonomi maupun militernya, pasti hampir membuat semua orang di dunia terkagum-kagum dengan negara adidaya penantang Amerika ini. Semua bidang kemajuan negara ini hampir menyamai Amerika dan membuat negeri Paman Sam waspada akan hegemoninya yang semakin terasa. Namun di balik kesuksesan Cina atau Tiongkok ini, tidak lepas dari peran penting pemerintahannya, khususnya pemerintahan Partai Komunis Cina. Tidak semua orang juga tahu sejarah kelam apa yang disembunyikan oleh negara ini. Negara ini mempunyai sistem informasi yang seutuhnya dipegang oleh pemerintah. Media televisi maupun media sosial, semuanya hampir digunakan oleh pemerintah untuk propaganda mereka ke masyarakat. Informasi-informasi sensitif juga kerap disensor oleh pemerintah komunis agar tidak menyebar kepada masyarakat, khususnya kalangan luar. Jauh sebelum menjadi negara modern seperti saat ini, dulunya Tiongkok merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki di bawah kekaisaran. Kekaisaran terakhir yang berkuasa adalah Kekaisaran Manchu. Kekaisaran ini diruntuhkan dan dipaksa menyerahkan tahtanya pada 12 Februari 1912. Kekaisaran ini terpaksa diturunkan sebagai dampak revolusi yang diserukan Sun Yat-sen yang ingin mengubah Tiongkok menjadi negara republik. Sun Yat-sen sendiri merupakan tokoh revolusioner Tiongkok yang sangat berpengaruh. Turunnya kaisar terakhir Xianzong secara resmi mengakhiri Kekaisaran Manchu yang telah berkuasa selama 267 tahun. Sekaligus mengubah sistem pemerintahan di Cina di bawah dinasti yang telah berlangsung selama 2000 tahun. Setelah runtuhnya sistem kekaisaran di negara tersebut, Tiongkok pun menjadi negara republik dipimpin Sun Yat-sen yang menjadi presiden sementara dari 29 Desember 1911 hingga 10 Maret 1912. Kemudian menjadi presiden definitif pada tahun 1919 sampai 1925. Sun Yat-sen pun digantikan penerusnya Jenderal Chiang Kai-shek. Di saat pemerintahan Chiang Kai-shek inilah, negara ini kemudian dilanda perang saudara selama bertahun-tahun yang dipicu oleh pemberontakan kubu komunis pimpinan Mao Zedong. Pada tahun 1949, kubu nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek akhirnya kalah dalam perang dan tersingkir dari Cina daratan. Mereka lalu pindah ke Pulau Taiwan dengan tetap memakai nama Negara Republik Cina. Kubu komunis juga mendirikan negara baru pada 1 Oktober 1949 bernama Republik Rakyat Cina atau Negara Cina yang kita kenal saat ini. Republik Rakyat Cina pada saat itu langsung dipimpin oleh Mao Zedong dan didukung langsung oleh komunis Uni Soviet. Di bawah pimpinan Mao Zedong inilah terjadi peristiwa mengerikan dalam sejarah Tiongkok. Tahun-tahun pertama kekuasaan Mao Zedong. Di tahun-tahun pertama kekuasaan Mao Zedong, ribuan orang diadili dan dihukum mati karena kejahatan kecil yang mereka lakukan, khususnya orang yang kontra revolusi atau pengkritik kebijakan Mao Zedong. Belum sampai di situ, Mao Zedong juga membuat sebuah kebijakan yang menyengsarakan rakyat yang disebut lompatan besar ke depan. Dalam kebijakan yang dibuat ini, pemerintah komunis pimpinan Mao Zedong merampas tanah milik perorangan dan mengubahnya menjadi milik negara, serta mengerahkan jutaan orang untuk bertani ke desa-desa. Hal ini dilakukan Mao untuk peningkatan pangan. Strategi peningkatan pangan dalam kebijakan ala Mao ini bukannya malah berhasil tapi malah gagal total. Tercatat dari tahun 1958 hingga 1962, tak kurang dari 43 juta rakyat Tiongkok meninggal karena bencana kelaparan. Di desa-desa mayat kurus kering berserakan. Pengawal merah komunis yang kejam bahkan menjadikan mayat ini sebagai pupuk di lahan pertanian massal. Bukannya sadar akan kebijakannya yang menyengsarakan, Mao Zedong malah menganggap semua bencana kelaparan ini sebagai salah satu bentuk hukuman
dan merampas semua hasil panen mereka karena dianggap tidak patuh kepada Partai Komunis. Peristiwa semacam ini juga pernah terjadi di Rusia Uni Soviet saat zaman kekuasaan Stalin. Namun hal yang paling mengerikan dari komunis Tiongkok ini adalah cara pandang mereka terhadap hidup manusia. Seperti halnya pemimpin Uni Soviet Lenin dan Stalin, Mao Zedong juga menganggap manusia itu sama seperti hewan yang tidak memiliki nilai apapun. Layaknya kaum anarkis, Mao Zedong menganggap para pembangkang sebagai bentuk kemunduran evolusi, tidak layak diperlakukan sebagai manusia dan layak untuk musnah. Kita ketahui kaum Muslim Uighur merupakan kaum yang sangat tertindas di Tiongkok saat ini, dan itu banyak dibuktikan oleh berita-berita investigasi. Tapi ternyata kekejaman terhadap kaum ini sudah terjadi sejak lama, dan paling parah saat berkuasanya Mao Zedong. Dengan kebijakan jangka panjangnya untuk menghabisi rakyat Turkistan Timur, Partai Komunis Tiongkok telah membunuh jutaan rakyat yang tidak berdosa. Diketahui saat pertama kali Tiongkok menguji senjata nuklirnya, itu dilakukan di wilayah Xinjiang, yang menyebabkan puluhan ribu anak menderita cacat. Antara tahun 1949 dan 1975, 26 juta rakyat Turki Uighur dibunuh dengan berbagai cara, di mana 46 uji coba bom nuklir sejak tahun 1964 saja telah menyebabkan kematian 210.000 orang Muslim. Benar-benar kekejaman komunis yang di luar batas. Diketahui pada tahun 1949, kaum muslimin berjumlah 75% dari seluruh penduduk Turkistan Timur. Dengan kebijakan pembersihan etnis ini, membuat populasinya turun menjadi 35% saja. Mungkin sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami.